alam ألم ya'lam يعلم Allah أن ya'lamu الله sirrahum يعلم wa سرهم najwahum ونجواهم wa anna وأن Allah الله allamul علم الغيوب alladzina الذين yalmizuna يلمزون المطوعين minal من mu'minina fi المؤمنين shadaqati walladzina la yajiduna illa لا يجدون juhdahum إلا wa يجدهم yaskhuruna minhum ويسخرون sakhirallahu سخر minhum الله walahum ولهم adzabun عذاب alim. عليم Sadaqallahul azim. Pak Umar nggih lama Pak Umar sama Bu Haro. Monggo Pak Nggih. Umar nggih. Enggak, kacamatanya enggak tahu Oh gimana. ya Bu Haro semua nggih. Oke. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 78. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. 79. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin, yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Sampun. Matur suwun. Matur nuwun. Baik, ya. Ayat yang 78, ya 78 menyambung ayat yang sebelumnya. Jadi alam ya'lamu, ya. Apakah ini pertanyaan, tetapi pertanyaan untuk melakukan pengingkaran, ya. Jadi Allah bukan berarti nggak tahu gitu ya, tapi Allah tahu dan Allah itu menghina, menyindir, mengingatkan kita semua. Tapi di sini memang kepada orang-orang munafik. Alam ya'lam, tidakkah mereka mengetahui? Mengetahui apa? Annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Bahwasanya Allah itu mengetahui tentang sesuatu yang disembunyikan. Ya. Wa najwahum, sesuatu yang dibicarakan dengan rahasia. Najwa itu bicara sesama kita, ya, sama orang lain gitu kan, bicara tapi bisik-bisik agar orang yang lain tidak tahu gitu ya. Kadang-kadang kita dalam satu kelompok itu kan, kita kadang-kadang ngomong berdua bertiga bisik-bisik agar yang lain nggak ngerti. Itu namanya najwa. Kalau siri, ya kita ngomong dalam hati kita, atau kita ngomong dan memang kita nggak sampaikan ke siapapun, yang tahu diri kita. Kadang-kadang kita nyimpan dalam hati, lupa. Tapi ya apapun yang disembunyikan Allah tahu. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa Allah itu tahu, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan dalam hati, niat gitu ya. Maka berhati-hatilah terhadap niat gitu ya. Oke, ngomong misalkan bersumpah, sumpah engkau tak kasih. Ini ada orang minta-minta, waduh maaf yang gue ya, tanggal 6, wah tanggal 6, teko mana ya? Terus begitu tanggal 6, wah ya udah, alah itu wongnya kan nanti nggak akan datang gitu. Nah, akhirnya niat itu udah Allah rekam. Orang munafik itu lihatnya yang dohir, niatnya dalam batin dianggap tidak diketahui oleh Allah. Orang munafik nggak sadar bahwa Allah itu maha mengetahui. Kita juga kadang-kadang seperti itu gitu. Bahwa Allah itu seperti kita, seperti manusia, ngertinya yang tampak aja, atau kalau yang kita ucapkan. Padahal diucapkan atau disembunyikan dalam hati atau disampaikan dengan bisik-bisik, itu Allah tahu dan Allah catat. Allah catat dan Allah akan minta pertanggung jawaban.
maka berhati-hatilah. Ya, maka Allah juga tutup berikutnya, wa annallaha alamul ghuyub. Bukan hanya yang kamu sembunyikan dalam hati, bukan hanya yang kamu bisik-bisikan dengan orang lain, tapi dengan suara lirih agar orang itu nggak dengar rahasia-rahasia satu kelompok gitu ya, biar nggak tahu. Termasuk ngerasani Nabi, ya, membicarakan di kelompoknya itu. Mungkin di ruangan tertutup gitu ya. Wah, ini ruang meeting terbatas ya. Ya, bukan yang ditampilkan di TV gitu ya. Kalau kemarin kan ditampilkan di TV. Ya, konangan semua karena di TV kelihatan. Tapi ya, di ruangan tertutup, CCTV-nya dimatikan, ngomong ya, memburuk-burukkan sesuatu, semuanya Allah Allah catat dan Allah ya. Dan Allah juga mengetahui yang gaib. Apa itu yang gaib? Sesuatu yang tidak terlihat secara mata. Ya, ya, gaib bisa juga gaib yang sekarang atau gaib yang akan datang, gitu ya. Atau memang alam gaib yang kita nggak tahu. Misalkan kayak di rumah gitu ya. Kita begitu melihat tertutup tembok, maka yang di belakang tembok gaib untuk kita gitu ya. Tapi oh iya, di belakang saya dapur ada kompor ya. Kalau kita udah pernah ke sana mungkin kebayang gitu ya. Jadi nggak goib. Tapi untuk orang luar gitu kan melihat rumah kita, nggak pernah masuk rumah kita, mesti nggak tahu itu goib ya. Goib karena pandangan. Tapi juga goib karena apa, kejadiannya akan datang. Kita nggak ngerti gitu ya bahwa akan kayak apa, besok akan terjadi apa. Tapi Allah tahu ya, masa depan, masa lalu pun kadang-kadang sudah lupa kita ya. Gaib ya. Mungkin pas umur setahun kita itu ngapain sudah nggak ingat. Tapi Allah ingat ya. Setahun yang lalu kita udah lupa. 2 hari yang lalu kadang juga udah lupa. Tapi Allah. Maka orang mukmin ini ya, sadar bahwa Allah tahu, maka dia akan berhati-hati di setiap kondisi ya, termasuk dalam lintasan hati ya. Berniat itu dijaga gitu ya. Karena niat yang baik sudah dapat pahala. Niat nggak terucap, maka ada niat buruk nggak diucapkan, tidak kena hukuman. Sesuatu yang ya menurut hadis itu ada terlintas dalam hati, tapi belum terucap dalam lisan, tidak dilakukan dengan perbuatan, maka yang itu Allah maafkan. Ya. Karena sempat di surat Al-Baqarah yang 2 ayat yang terakhir itu, ya, itu doa untuk meminta ampun karena semua yang lintasan dalam hati akan diminta pertanggungjawaban. Para sahabat merasa berat itu. Ya. Tapi kemudian dihapus dengan selama itu tidak diucapkan. Maka berhati-hatilah kalau tadi diucapkan orang munafik dengan sumpah lagi. Tidak ngomong, yaudah nanti kalau datang kajian ya tak kasih ya. Misalkan contohnya gitu kan. Biasanya kita kan agak cemberut kalau tanggal tua gitu ya. Kalau tanggal muda agak ceria karena uh, kita sangat terpengaruh sama rezeki. Padahal rezeki Allah pasti pasti ada terus gitu ya. Ada terus gitu. Kalau kita yakin sama Allah ya ada terus. Tapi itu yang terjadi kan, dijanjikan dan sumpah lagi. Nah, maka ini menjadi hukum. Maka sesuatu yang diucapkan hati-hati karena itu sudah termasuk hukum yang bisa dibalas oleh Allah. Ya. Maka kan kalau udah bersumpah mesti ngomong kan wallahi, pakai bunyi terucapkan. Tapi kalau masih lintasan belum terucapkan. Nah ini Allah tahu, maka nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Maka mestinya orang mukmin itu di rumah sendirian juga tetap baik, bersama orang banyak juga tetap baik. Ya. Bukan terus kalau sendirian berbuat maksiat, atau kalau di depan orang kelihatannya husuk, di tempat ini terus bermain ini enggak, karena yakin bahwa Allah itu tahu semuanya. Ya. Maka itu seringkali kita nggak sadar menaruh Allah itu seperti manusia biasa, nggak ngerti gitu. Ayo ngomong ya, harus bisik-bisik ya, nah, tentang sesuatu yang Allah tahu yang disampaikan dan
niatnya tak tahu. Kadang kita nggak sadar. Maka kadang kita sering disuruh tasbih apa? Subhanallah. Allah itu Maha mengetahui. Ya. Maka orang munafik tadi yang berjanji kemudian ini Allah tahu dan Allah merekam semuanya. Ya. Dan makanya Allah langsung balas. Mungkin manusia yang dibohongi tadi nggak tahu gitu kan. Ya. Oh iya, akhirnya wah suamiku nih ditekoni nggak ngasih sumbangan. Padahal waktu itu udah niat beneran dia nggak datang akhirnya. Ya, misalkan gitu kan. Ya. Nah, ini berhati-hati ya. Nah, sifat ini yang terjadi di orang munafik ya. Jadi ada tiga hal tadi apa? Allah tahu tentang rahasia apa bedanya dengan siri sama najwa. Siri itu disembunyikan oleh dirinya sendiri. Orang lain nggak Sendiri. tahu. Ya, mungkin di dalam hati. Itu namanya siri. Ya. Kemudian yang berikutnya najwa. Najwa itu apa, Bu? Atau Bapak? Berbisik-bisik. Bisik-bisik. Ya, ngomong-ngomong yang orang lain nggak tahu. Tapi yang tahu adalah grupnya. Grupnya sendiri. Lah, kan biasanya kita membuat grup-grup gitu kan. Membuat grup. Kalau ngomong, yuk, ada orang ramai. Pokoknya kerungu nggak enak gitu ya. Karena kita ingin mengerjakan sesuatu yang khusus untuk grup kecilnya gitu ya. Ya, itu juga Allah tahu ya. Nah, yang ketiga Allah tahu yang gaib ya, yang tidak kelihatan oleh mata atau yang tidak terdengar oleh telinga ya. Ya, orang lain nggak dengar kan ini, tetapi itu bagi Allah tahu Allah ya. Nah, suaranya lirik ya. Allah tahu yang gaib dan juga yang gaib kejadian yang akan datang atau kejadian yang sudah lewat yang kita sudah lupa ya. Allah tahu. Maka mengenal Allah maka kita akan berhati-hati ya. Setiap tindakan, setiap omongan sudah dicatat ya. Nanti kita kalau belajar di surat Qaf ya, sudah pernah belajar nih dulu ya, semuanya akan dicatat. Dan orang munafik menganggap Allah itu tidak tahu gitu ya. Ini menghina Allah gitu ya. Menghina Allah, jadi terus dia perbuatannya berbeda gitu ya. Kadang ya ngasih upeti gitu kan di bawah meja ya dianggap Allah nggak tahu tenang-tenang ini itu tuh di bawah meja ya padahal yang dilakukan maksiat ya mestinya kita ya udah kalau ngomong itu harusnya sadar oh ya aku salah ya makanya istighfar terus sadar segera istighfar. Hmm. Nah ini jadi menghina Allah menganggap Allah tidak tahu sama sekali apa yang dilintaskan dalam hati. Nah ini maka yang berikutnya karakter ya itu menghina Allah ya. Karakter berikutnya orang munafik tidak tahu bahwa Allah Maha mengetahui, meremehkan Allah, merendahkan Allah, dianggap Allah seperti manusia. Ayat berikutnya, ciri yang berikutnya adalah alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina bisodaqati walladzina la yajiduna illa judahum wa yasfuruna minhum. Nah, sahirallahu minhum walahum adabun alim. Yang berikutnya, ciri orang munafik yang lain adalah suka mencela. Komen kalau sekarang ini ya. Apa-apa di komen. Ya, komennya bukan mendukung gitu ya. Ya, ada ini kisahnya Rasulullah memberi apa apa anjuran untuk bersedekah ya dikumpulkan orang mukmin ini kita harus bersedekah. Maka semua orang mukmin begitu mendengar anjuran Rasulullah untuk bersedekah karena mau perang Tabuk semuanya bergerak gitu ya aktif ya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul ya ya ada yang kaya ya datang dengan membawa kekayaannya dikasih dengan separuh ini kekayaan itu 4 apa 4.000 dinar gitu ya. Kasihkan saya kasih separuhnya untuk keluargaku kasih gitu kan 4.000 dinar ada orang yang datang membawa cuma segenggam kurma kalau salah ya segenggam kurma pernah lihat kurma Bu ya
segenggam kurma ya kasih Ya. masih Siti nemen gitu kan, segenggam kurma itu mungkin ya, ya namanya segenggam Bu ya, setangan gitu ya, kita setangan mungkin apa 10 biji gitu ya. Nah, kurma itu harganya berapa ya? Ya pokoknya kurma lah. Ada yang ada apa anggur gitu ya, segenggam anggur gitu ya. Segenggam. Dan itu orang munafik begitu melihat orang-orang mukmin itu mencela itu. Yang menyerahkan harta banyak dianggap itu riya itu, apa sih itu pamer itu, menantang sugih gitu ya. Nah, bukannya memberi penghormatan malah terus ini. Kemudian yang datang tadi yang memberikan kurma, segenggam kurma gitu ya. Nah, itu dicela. Allah tuh kaya, amin ngasih itu segala arti ini itu. Nah, kan apa menyakiti hati orang mukmin yang kan kita nggak tahu bahwa itu adalah kemampuan dia yang bahwa kalimat kata-kata mutawi'inya itu ada kata-kata mutawi'in itu adalah orang yang ketaatannya dan membuktikan ketaatan itu dengan perbuatan, dengan rela hati itu namanya mutawwi'ina gitu ya. Nah, jadi mutawwi'ina Allah memilih kata-kata itu ya. Bahasa Arabnya mutawwi'ina, bukan sekedar orang yang menyumbang itu nggak pakai bahasa itu, tapi mutawwi'ina mentaati perintah Allah dengan ikhlas berdasarkan kemampuan yang dia miliki ya. Itu dicela. Padahal yang tadi segenggam segenggam apa namanya kurma itu adalah itulah yang mampu dia usahakan. Waladina la yajiduna illa judahum. Dan orang itu sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi memang kekayaannya cuma itu, ya sedekahnya cuma itu. Itulah, ya. Maka Allah marah karena orang munafik menghina, maka Allah sahirallahu minkum. Maka Allah balas penghinaan itu kepada orang munafik, ya, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Apa pelajaran yang kita bisa lihat ini, Bu? Apa yang kita bisa pelajari dari sedekahnya ini dan celaan orang munafik? Keikhlasan. Keikhlasan Keikhlasan. dalam beramal. Ya. Ya, maka beramalah walaupun sedikit, kadang-kadang sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada banyak nggak ikhlas. Tapi juga banyak yang ikhlas juga lebih baik daripada sedikit ya, gitu ya. Sedikit ikhlas gitu. Tapi kalau istilahnya sedekahlah apapun situasinya dan nggak usah dengerin celaan orang lain. Ya udah sedekah isone sewu. Terus apa yang harus dilakukan orang mukmin gitu kalau kita melihat teman kita itu ternyata kotaknya itu tenang bunyi gitu ya. Ada kotak lewat gitu terus apa yang kita ucapkan Bu? Atau kita ini kan harus semangati gitu ya. Ada orang bisa bersedekah, kita nggak melihat gimana cara dia, apa kita ngomong duit rumah dia banyak, dia ngasih, nggak usah ngelihat itu. Itu kan bersangka buruk. Sesama orang mukmin harus bersangka Baik. baik. Semangati, oke, nggak apa-apa. Karena Allah melihat value-nya gitu kan, bukan nilai itunya, tapi berapa persentase yang kamu korbankan. Ya, kemarin udah kita bahas gitu Bu ya. Jadi kadang-kadang 5.000 lebih tinggi nilainya di mata Allah dibandingkan 1 miliar. Ya Bu, kalau secara manusia 5.000 sama 1 miliar besar mana Bu? 1 miliar. Satu miliar. Tetapi di mata Allah bisa berbeda. Begitu sedekah 1 miliar ternyata dia masih punya uang 100 miliar gitu ya. Berarti cuma ya 1 triliun kalau kemarin ya. Kalau 100 miliar berarti 1/100-nya. Tapi kalau dia nyumbang 5.000 yang dia punya tinggal 10.000, maka itu udah 50%-nya. 50%-nya. Ya, yang Allah lihatnya yang berapa Bu? Yang 50%-nya. Pengorbanan itu yang dilihat oleh Allah. Bukan nilai di dunianya. Bukan 5.000 atau 1 miliarnya. Tetapi
persentasinya. Itulah ukuran di akhirat. Ya, maka maka sedekahlah apapun situasinya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Surat apa itu, Bu? Ibu atau Bapak? Surat apa? Ah, Ida Sulsila ya. Ida Zalzalah. Zalzalah itu artinya zalzalah itu artinya goncangan. Goncangan kiamat itu menggoncangkan hati waktu di dunia. Kalau kiamat, oh, hatinya jadi takut gitu. Maka di akhirat juga ada goncangan pada saat melihat amalnya. Hatinya ternyata amalnya pahalanya banyak. Nah, tergoncang juga. Jadi zalzalah itu goncangan di dunia berupa nanti kiamat menggoncangkan ketakutannya orang luar biasa karena kiamat besar, dan ketakutannya juga pada saat nanti di akhirat pada saat melihat hasil dari sedekah-sedekahnya, dari amal solehnya. Kadang kita nggak tahu amal mana yang memasukkan kita ke surga. Ya, mungkin amal kita yang 1000 itu karena ikhlasnya itulah yang Allah terima. Ya, bukan amal yang besar. Kadang-kadang amal besar ingat terus, siapa itu yang membangun masjid itu ya. Karena kita merasa siapa sih bangun, ya, ada teringat itu. Akhirnya amalnya kurang. Maka susilah itu kalau kita pelajari itu maknanya tergoncang. Tergoncangnya dua, di dunia dan nanti di akhirat pada saat melihat. Ya mudah-mudahan guncangan yang di akhiratnya menarik gitu kan. Oh, dapat surga, dapat pahalanya yang Allah kasihkan yang luar biasa. Karena kalau Allah membalas kebaikan, berapa Bu? Minimal 10, seringkali lebih dari 10 kali, kadang 700 kali, kadang berlipat kali. Dan Allah memberikan surprise itu. Mudah-mudahan surprise itu yang kita lihat. Ngerti yo gitu ya. Ganjarannya kok akeh gitu ya, tak sumbangnya lebih akeh. Nah, gitu misalkan ya. Jadi kita berharap di akhirat kaget karena dapat pahala yang banyak gitu ya. Ya, sedikit menyesal tapi menyesalnya kan ya udah tetap lumayan sudah dapat ini. Jangan juga kaget karena seperti orang munafik ternyata song gitu ya. Dia merasa sudah beramal, di dunianya merasa sudah soleh, sudah ini, ternyata di akhiratnya terbuka nggak ada balasannya, malah dimasukkan ke neraka. Nah, ya itu goncangan yang terjadi itu susilat. Maka Allah hinakan, maka hati-hati sesama orang mukmin pada saat menyumbang walaupun sedikit, jangan, karena kita nggak boleh bersangka buruk kepada orang mukmin. Tapi kalau bersangka buruk boleh kalau memang ada orang masuk ke rumah kita malam-malam gitu kan, bahwa ini mau mencokel ya, wah ini aku bersangka baik gitu, kamu jelas mau mencuri gitu kan. Ya boleh bersangka buruk dan itu dibenarkan kalau kita memang melihat faktanya ya. Tapi kalau ini kan nggak boleh, oh ini udah nyumbang ya, walaupun pelincingan gitu kan, bunyi gitu kan. Nah, ya udah, mampunya dia ke sana. Nggak boleh kita mencela. Sewu, bisa nggak apa gitu. Bangun masjid masuk iso sewu. Ya nggak boleh ngomong gitu. Karena itulah kemampuan dia. Ya, ini yang jadi ini masalah hati, dan kita ayo jaga hati kita gitu ya. Hati kita. Kadang-kadang kita apa ya sering berkomen, komen, mencela, semuanya dicatat oleh Allah. Jadi Allah mengingatkan bahwa Allah kalau udah diucapkan, atau kalau nggak diucapkan tertulis gitu kan, sudah di jempolnya udah ngetik, atau jari-jarinya udah ngetik di WA, memberi komen terhadap apapun ini, itu udah dihisap oleh Allah. Ya. Tapi kalau masih berupa lintasan, nggak sempat kita sampaikan, nggak sempat kita berbuat, itu masih. Nah ini kan terucap dan gesturnya juga ditunjuk. Maka Allah juga tindakan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat. Oke, itu yang
bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari sifat orang-orang munafik. Monggo kalau ada yang mau nambahi atau bertanya. Oke. Saya kira jelas ini ya. Oke, baik. Jadi kita baik, kita simpulkan ya bahwa yang pertama tadi sifat Allah itu Maha mengetahui yang zahir dan yang batin ya, yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Ya. Itu yang pertama. Maka berhati-hatilah kita kalau berucap ataupun bertindak ya. Karena apapun yang kita kerjakan Allah rekam ya. Yang kedua, dilarang untuk mencela ya, sedekahnya orang lain ya. Orang bersedekah itu berdasarkan kemampuan ya. Dan Allah bukan melihat nilainya di dunia, tetapi melihat pengorbanannya ya. Yang Allah hitung adalah pengorbanannya ya. Mungkin 1000, tetapi 1000 itu yang dia punyai adalah 10.000, itu udah cukup besar ya, cukup besar bagi orang tersebut. Maka Allah menghargai pengorbanannya itu, bukan nilainya ya. Karena itu tugas kita sebagai orang mukmin adalah mestinya menyemangati bahwa ya sedekah itu diterima oleh Allah ya, berapapun yang kita berikan, yang penting kita berniat baik dan ikhlas. Berikutnya sedekahlah ya, biasakan untuk bersedekah apapun kondisi kita. Jangan bersedekah karena menjaga ini orang lain ya. Ya kita bersedekah dengan ikhlas. Ikhlas 5.000 ya 5.000 ya. Yang penting istiqomah ya. Ikhlas dan istiqomah, setiap kondisi tetap bersedekah ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang dimudahkan untuk selalu bersedekah, kemudian selalu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan gaya-gaya orang munafik ya, dijauhkan dari karakter-karakter orang munafik yang suka mencela, menghina Allah, yang dianggap tidak bisa melihat, tidak memperhatikan hambanya, padahal Allah itu ya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa Atubu ilaih. Allahumma Allahumma fil Qur'an waj'alna imaman wa hudan Allahumma Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.